Gini sikap muslim saat musim hujan tiba. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Musim hujan telah tiba. Umat Islam memiliki cara dan adab berbeda dengan kaum agama lain, termasuk dalam urusan menyikapi datangnya musim hujan tiba. Inilah yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain. Menyikapi hal ini, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memperhatikan adab-adab di musim ini. Tidak ada setetes air hujan yang membasahi bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Ia merupakan rahmat Allah kepada bumi dan seisinya. Melalui hujan Allah menumbuhkan berbagai tanaman untuk memberi rezeki kepada umat manusia. Dalam Al-Qur'an petik terbalikan Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering." Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Quran Surat Kahf ayat 9-11. Pertama, Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar 1/182 berkata, dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah atas curahan nikmat ini, yaitu nikmat diturunkannya hujan. Kedua, berdoa kepada Allah agar hujan tersebut membawa manfaat. Adalah Rasulullah ketika melihat hujan langsung berdoa, "Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai hujan yang membawa manfaat dan kebaikan." Riwayat Bukhari. Ketiga, mengguyur sebagian badan dengan air hujan. Ketika hujan datang, Rasulullah membasahi badannya dengan air hujan. Dari An-Nasrah, dia berkata, hujan mengguyur kami beserta Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyingkap sebagian bajunya sehingga hujan membasahi sebagian tubuhnya. Kami bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu?" Beliau menjawab, "Aku melakukannya karena hujan tersebut adalah rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah." Riwayat Muslim. Keempat, banyak berdoa. Hujan merupakan salah satu tanda dikabulkannya doa seorang hamba. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan: bertemunya 2 pasukan, menjelang salat dilaksanakan, dan saat hujan turun." Riwayat Imam Syafi'i dan Al-Baihaqi. Kelima, berdoa agar cuaca dicerahkan kembali. Apabila hujan turun dengan derasnya dan dikhawatirkan membawa mudarat, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar cuaca dicerahkan kembali. Sebagaimana hadits riwayat Anas di mana Rasulullah berdoa dengan lafaz, "Ya Allah, turunkanlah hujan di daerah sekitar kami, bukan di daerah kami. Turunkanlah hujan di perbukitan, pegunungan, di lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan." Riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, berdoa ketika mendengar petir yang mengkhawatirkan.
Dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah apabila mendengar suara petir, maka beliau berujar, "Ya Allah, janganlah engkau hancurkan kami dengan kemarahan-Mu dan janganlah engkau binasakan kami dengan azab-Mu. Selamatkanlah diri kami sebelum hal tersebut terjadi." Riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Tirmizi dan Hakim. Demikianlah beberapa adab Muslim membedakan dengan umat lain dalam menyikapi hujan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad." HR Al-Bukhari dan Muslim. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.